Halo semuanya, kenalin aku Dewi. Di sini aku mau menjelaskan salah satu proyek machine learning yang aku buat mengenai prediksi emisi gas karbon dioksida dengan menggunakan random forest. Kenapa di sini kita akan menggunakan atau memprediksi gas karbon dioksida? Karena emisi karbon dioksida itu merupakan salah satu faktor atau salah satu alasan utama nih mempengaruhi perubahan iklim dan suhu bumi. Menurut survei yang dilakukan oleh Intergovernmental Panel bahwa perubahan iklim, suhu daratan dan lautan meningkat di mana rata-rata peningkatan suhu itu sebesar 0,85 derajat. Oleh karena itu, kita merasa banget bahwa siang maupun malam hari itu lebih terasa panas dibandingkan beberapa tahun sebelumnya saat ini ya. Kemudian, dari latar belakang tersebut, kita akan menganalisis data berbagai negara dengan menggunakan model machine learning untuk memprediksi karbon dioksida dari beberapa fitur yang nantinya akan kita gunakan yang akan mendukung prediksi kita nanti. Dan dataset itu kita gunakan atau berasal dari perubahan itu. Dataset perubahan iklim World Bank Group, yang mana dataset ini merupakan dataset publik dan bisa kita unduh secara gratis. Dan di sini kita buat parameter itu menjadi umum. Kan terdiri dari beberapa kolom dan kita buat menjadi umum gitu untuk masing-masing kategorinya. Ada di mana kita buat ada negara, tahun, variasi emisi gas, populasi, indikator ekonomi negara, lahan, iklim, serta parameter yang lain. Kemudian proses pengerjaan ini itu secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap data preparation, di mana pada tahap data preparation ini kita mengimport data original dan kita bersihkan atau seperti data yang kita buat di sini adalah data preparation. Artinya kita mempersiapkan data untuk siap diolah gitu. Karena kalau misalkan datanya nggak kita bersihkan dulu, maka itu akan mempengaruhi hasil dari prediksi kita nanti. Seperti statement yang ada di, atau kita pasti familiar dengan statement garbage in, garbage out gitu. Jadi output kita itu berdasarkan dari apa yang kita input. Kalau misalkan kita inputnya itu buah segar gitu, pasti kita bisa jadikan cake, kita bisa jadikan jus, atau kita bisa jadikan makanan yang lain. Tapi kalau misalkan kita dikasih buah busuk nih, kita bingung kan mau mengolah apa gitu. Yang ada cake-nya jadi nggak enak, atau yang ada buahnya nggak jadi kita proses, kita buang gitu. Jadi sayang kan kalau misalkan sumber datanya nih harus kita buang gitu. Padahal berguna dan kita bisa mendapatkan insight untuk kita bisa mendapatkan sesuatu dari data tersebut. Kemudian tahap kedua itu ada exploratory data analysis, di mana kita mengeksplor datanya untuk mendapatkan insight gitu. Misalkan kita mencari tahu hubungan antara variabel A dengan variabel B, atau kita dapat mengetahui outlier dari hasil visualisasi dan lain sebagainya. Kemudian di tahap terakhir itu ada yang namanya pemodelan. Jadi kita akan memodelkan dengan menggunakan algoritma random forest. Nah, random forest itu seperti apa sih gitu? Algoritma random forest itu sendiri secara sederhananya sesuai dengan ilustrasi yang kita berikan gitu. Misalkan aku punya atau saya punya keranjang yang berisikan buah-buahan, kemudian kita membuat beberapa pohon gitu, beberapa branch pohon gitu. Ada misalnya ada 10 pohon yang kita buat, masing-masing pohon itu kita masukkan sampel buahnya. Misalkan kita masukkan apel nih dari pohon pertama hingga pohon ke-10. Namun dari pohon pertama hingga pohon ke-8 memprediksinya itu apel, tapi di pohon ke-9 sampai pohon ke-10 ternyata memprediksinya pisang gitu. Jadinya di sini kita akan menggunakan majority voting. Kita akan mengambil voting terbanyak yang dijadikan decision kita gitu. Itu menjadi final cost-nya gitu. Kemudian secara detail di sini aku akan menjelaskan dengan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari latar belakang, dari beberapa tahap garis besarnya gitu, di sini kita akan melakukan pemrosesan data terlebih dahulu. Di sini sebelum kita mengimport datanya itu, kita harus mengimport package yang kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan Pandas, ada NumPy, ada Functools untuk mengimport reduce gitu. Kita akan melakukan melting data frame untuk mentransformasikan data frame gitu. Nah, di sini kita import package-nya, setelah kita import, kemudian kita import datanya gitu. Kita read datanya sesuai path-nya, kemudian kita ambil sheet. Karena kan di Excel itu ada beberapa sheet gitu kan. Dalam satu file itu kita bisa punya satu hingga n sheet gitu. Nah, di sini kita akan mengambil sheet yang kita namakan dengan data. Kemudian kita read menjadi pandas data frame. Setelah kita import datanya, kita melakukan proses overview. Overview di sini kita mau melihat ukuran dari datanya, terus dalam datanya itu berisikan apa aja, nama kolomnya dan lain sebagainya. Di sini pertama itu kita akan melihat data pada 2 batch pertamanya dulu gitu. Kita gunakan script seperti ini, kemudian kita juga akan melihat ukuran datasetnya itu dengan menggunakan data original.shape. Nah, data original.shape ini bentuknya itu berjenis atau bertipe data itu tuple, makanya kita bisa membagi datanya seperti ini gitu. B, sama dengan data original.shape. Kemudian kita juga akan melihat nama kolom yang ada dari dataset gitu. Terus juga kita melakukan menggunakan perintah data original.info untuk mengetahui tipe datanya, ukuran datanya, terus itu null atau enggak datanya gitu. Kemudian kita juga melakukan sertifikat deskriptif pada semua fitur.
Di sini dapat kita lihat berdasarkan hasil statistika deskriptif itu bahwa diketahui ada 233 negara dan negara dengan frekuensi muncul terbanyak itu adalah negara Aruba. Selanjutnya, untuk memahami variabel series code, series name, scale, sama decimal itu kita perlu mengetahui nilainya gitu dengan menampilkan setiap nilai pada masing-masing kolomnya. Yang pertama kita mau melihat nilai dari kolom series code, itu kita bisa pakai perintah unik. Kemudian kita juga mau melihat nilai pada kolom series name, sama kita juga menggunakan perintah unik. Selanjutnya juga kita melihat kolom scale hingga desimal gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa ada nilai teks gitu. Yang kita tuh nggak tahu maksud nilai teks itu apa pada variabel scale sama variabel desimal. Maka untuk mempermudahnya kita ingin menghilangkan data yang berisikan data pada kolom scale yang berisikan teks. Nanti kita hilangkan gitu. Nah, dari preparation tadi gitu, kita dapat informasi nih, yang mana ukuran datasetnya itu ada 13.515 baris dan ada 28 kolom. Pada missing values, jumlah datanya bernilai NaN dan sebagai string titik-titik, double titik. Kemudian ada kolom scale dan desimal yang bernilai teks yang tidak memiliki informasi apapun dan hampir seluruhnya terdiri dari nilai NaN. Maka kita bisa nih melakukan proses cleaning dan menentukan decision apa sih mengatasi untuk si missing value ini nih. Untuk menghandle missing value ini harus kita apakan gitu datanya. Nah, data cleaning ini merupakan pembersihan data yang dilakukan untuk mempermudah kita dalam melakukan proses pemodelan nantinya. Seperti yang kita tahu, istilah yang kita tahu seperti tadi garbage in dan garbage out gitu. Kemudian pada proses cleaning ini kita akan menghapus dari satu kolom yang kosong dan menangani beberapa kolom yang masih memiliki missing value. Beberapa hal yang dilakukan pada proses ini itu menghapus dari sumber nilai teks pada variabel scale dan decimal karena tidak memiliki informasi yang dapat kita ambil gitu menjadi suatu keputusan. Kemudian kita menghapus kolom yang tidak digunakan. Kolom yang tidak digunakan antara lain country code. Di sini kita tidak menggunakan country code, scale, dan decimal. Kemudian mengubah string, double titik, dan piece gitu menjadi nilai NaN untuk mempermudah mengenali nilai sebagai missing value. Kemudian mengubah nama fitur di variabel series name. Karena di series name itu ada beberapa fitur gitu. Nah, untuk karena fiturnya terlalu panjang, stringnya gitu kita persingkat atau kita inisialisasikan nama fitur tersebut. Nah, yang pertama kita buat variabel dulu untuk memudahkan kita memodifikasi data frame. Kita buat variabel clean underscore data itu sama dengan data original. Kemudian clean underscore data itu kita hapus nilai teks pada kolom scale dengan perintah clean underscore data sama dengan clean underscore data kurang clean underscore data scale, yang mana di kolom scale itu tidak sama dengan atau tidak bernilai sama dengan teks gitu. Kemudian maka pada kolom scale yang berisi teks itu nanti akan terhapus dan tersisa pada kolom scale itu yang bernilai bukan teks saja gitu. Kemudian kita print banyaknya baris saat ini itu ada 10.017 baris setelah kita hapus baris yang bernilai teks pada kolom scale. Selanjutnya kita akan menghapus fitur yang tidak digunakan. Beberapa fitur yang tidak digunakan itu antara lain country code, ada series code, scale, dan decimal. Itu nanti kita hapus dengan perintah ini. Clean underscore data, sama dengan clean underscore data kita drop, kita dengan perintah drop itu kita drop, kita masukkan beberapa kolom yang ingin kita hapus atau yang kita hilangkan, X sama dengan 1. Itu X sama dengan 1 itu sama dengan kolom. Tapi kalau misalnya X sama dengan 0, itu X sama dengan indeks. X sama dengan 0, ya indeks dari. Kemudian kita print banyak kolom saat ini. Setelah kita drop datanya, itu ada dari 28 kolom menjadi 24. Selanjutnya kita slicing data frame untuk baris dan kolom dari indeks kolom kedua hingga akhir. Ini untuk semua baris dan ini dari indeks kolom kedua hingga kolom terakhir gitu. Kemudian kita jadikan datanya itu menjadi tipe numerik. Jadi kita gunakan data sama dengan clean underscore data apply map on the X sama dengan PD atau numerik X, terus kita errornya kita ignore gitu. Habis itu kita data.info maka berubah tipe datanya yang sebelumnya itu objek semua menjadi float yang data numerik dan untuk data string itu masih berbentuk objek. Kemudian kita munculkan lagi data.height itu sudah berbentuk seperti ini setelah kita drop beberapa kolom tadi dan kita lakukan inisialisasi untuk mengubah titik 2 atau nilai space kosong itu menjadi NaN untuk mempermudah kita mengetahui bahwa itu missing value. Selanjutnya ini ada beberapa variabel yang kita gunakan dan deskripsi serta unitnya itu untuk kita definisikan kembali series name-nya menjadi lebih relevan, lebih singkat seperti itu.
mempermudah kita juga untuk mengambil atau memanggil saat memproses datanya. Setelah kita set, kita rename underscore variable-nya dari fitur yang ada di dalam series name, terus kita replace the sample, kita ambil sampel dari datasetnya, maka sudah terganti yang tadinya stringnya sebelumnya itu panjang, saat ini menjadi lebih singkat. Kemudian kita pilih fitur atau variabel yang akan digunakan. Kita pilih fitur yang akan digunakan, kemudian kita akan mendefine sebuah list kosong yang mana nanti kita akan mentransform antara fitur yang ada di dalam series name itu menjadi kolom, dan kolom tahun, yang tahun itu terbagi menjadi beberapa kolom, itu menjadi single kolom. Selanjutnya kita akan mengecek missing value. Dari sini kita tahu bahwa banyak kolom yang masih memiliki missing value. Untuk menghapus missing value tadi, kita akan menggunakan sel kolom sebanyak mungkin untuk mempertahankan jumlah kolom dan baris tinggi mungkin. Maksudnya gimana? Jadi kita nggak langsung menghapus semua kolom tersebut, karena kita juga tetap membutuhkan informasi atau membutuhkan data tersebut, misalkan untuk informasi yang nantinya kita perlukan gitu, yang mau kita explore. Nah, dari sini missing value itu kita dapat berasal dari data yang hilang pada variabel tahun, negara, atau fitur tertentu, sehingga diperlukan untuk memfilter data berdasarkan kolom atau baris dengan nilai NaN yang jumlah selnya hilang paling banyak. Dengan cara kita dapat membersihkan kumpulan data dan mempertahankan informasi maksimum yang mungkin berharga daripada hanya melakukan penghapusan baris. Gitu. Di sini kita akan memfilter berdasarkan tahun terlebih dahulu. Jadi kita melihat nih missing value berdasarkan banyaknya missing value setiap tahun. Di tahun 2005 ada berapa missing value, di 2000 itu ada berapa missing value gitu. Kemudian kita filter, kita hanya mengambil tahun antara tahun 1991 hingga 2008, karena di tahun 2009 hingga 2011 itu missing value-nya sangat tinggi. Jadi kita dapat lakukan untuk melakukan penghapusan baris. Setelah kita lakukan penanganan terhadap missing value, setelah kita filter berdasarkan tahun, maka banyaknya baris saat ini adalah dari 29.818 menjadi 41.094. Kemudian selanjutnya akan kita filter berdasarkan negara. Kita akan memfilter missing value berdasarkan negara. Nah, di sini kita akan menghapus atau melakukan pemilihan data negara di mana hanya memiliki baris data yang missing value-nya kurang dari 90. Yang lebih dari 90 kita hapus barisnya gitu. Maka di sini kita akan melakukan penghapusan missing value yang mana missing value itu lebih dari 90 setelah kita filter datanya berdasarkan negara. Dari keseluruhan dataset itu sebelumnya barisnya ada 7.854, sekarang hanya 1.728. Kemudian kita cek lagi apakah masih ada missing value-nya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa missing value-nya itu di beberapa kolom sudah tertangani, namun di kolom yang lain itu masih ada beberapa missing value-nya gitu. Nah, di sini kita akan membuat mapping fitur yang mana jika fiturnya itu lebih dari 20 missing value, maka akan kita remove kolomnya gitu. Di sini kita akan remove beberapa kolom yang memiliki missing value masih lebih dari 20. Di sini ada others emission, ada C4 emission, ada N20 emission, ada DF extreme, yang mungkin kolom-kolom ini akan kita hapus gitu. Kemudian setelah kita hapus, maka kita tersisa hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom yang masih memiliki missing value. Nah, di sini baru kita drop missing value berdasarkan baris yang masih memiliki missing value, kita drop gitu. Maka di sini semua kolomnya itu bersih dari missing value, bernilai 0 missing value-nya. Kemudian setelah datanya bersih, ada final datanya itu ada 1.700 baris dan 18 kolom. Kemudian kita export menjadi clean underscore data.csv. Jadi kita save dalam format CSV. Selanjutnya, setelah kita membersihkan datanya itu, kita melakukan exploratory data analysis. Di sini, pertama-tama kita akan melakukan overview datanya, kemudian fitur apa aja atau kolom apa aja yang akan kita gunakan, yang ada dalam datanya, maaf. Kemudian kita lakukan hipotesis. Kemudian ada fitur engineering. Nah, fitur engineering itu mengacu pada proses dari domain knowledge untuk memilih dan mengubah variabel yang paling relevan dengan data mentah saat membuat model prediksi dengan menggunakan machine learning, statistik, atau kemudian lainnya. Di sini kita ada fitur overview, kemudian memilih fitur yang penting. Selanjutnya ada data visualisasi, terus kita juga create plots, mengatur korelasi dari heatmap. Kemudian kita buat histogram, detect outlier, dan menghandle outlier itu sendiri. Kemudian ada kesimpulan dari hasil exploratory data analysis kita. Nah, kita di sini akan import beberapa package yang akan kita gunakan
Kemudian kita import juga data yang udah kita definisikan. Jadi itu kita buat perintah untuk mengetahui ukuran dari datanya itu. Saat ini kita memiliki data yang berukuran 1700 baris dan 18 kolom. Nah, terus tipe datanya itu apa aja gitu. Apa sih tipe datanya? Nah, di sini country itu berbentuk objek, year itu berbentuk integer, sisanya itu berbentuk floating point. Nah, selanjutnya juga kita melakukan atau menampilkan 10 data, melakukan perintah untuk menampilkan 10 data pertama pada data set type. Kita lakukan fiturnya dan keluar outputnya seperti ini, kemudian kita describe untuk atau melakukan analisis statistika deskriptif. Kita melakukan describe datanya, dan masing-masing ada minimalnya berapa, nilai minimum maximum form itu berapa, maksimumnya itu apa, terus juga mediannya berapa, kuartilnya berapa, gitu. Nah, habis itu kita buat hipotesis. Di sini kita buat hipotesis tadi data set condition buat dan group. Terdapat beberapa fitur yang mungkin dapat mempengaruhi kebanyakan iklim di berbagai negara. Namun, untuk proyek ini akan mengasumsikan bahwa emisi gas karbon dioksida itu akan menjadi variabel dependen dan akan menginvestigasi fitur atau variabel apakah yang mempengaruhi emisi dari karbon dioksida tadi. Di sini kita akan melakukan fitur engineering. Fitur engineering itu variabel yang mewakili emisi gas karbon dioksida dan penggunaan energi berdasarkan nilai yang berbeda. Di sini ada 2 nilai, yaitu ada 3 nilai, ada berdasarkan totalnya, ada berdasarkan kapita, dan berdasarkan GDP gitu. Namun untuk energi total itu tidak ada dalam data, maka akan kita lakukan penambahan kolom energi underscore total dengan mengalihkan energi per GDP dengan GDP serta membaginya dengan 1000. Hal ini dilakukan karena penggunaan energi per unit GDP didefinisikan dengan kumpulan data sebagai penggunaan energi dalam kilogram setara dengan penil per 1000 dari GDP. Makanya kenapa kita bagi dengan 1000 gitu. Kita buat perintah seperti ini. Kemudian kita pilih semua fitur dari data, kita masukkan ke dalam variable all underscore fitur. Kemudian ini kita lakukan atau kita ingin melihat korelasinya dengan menggunakan heatmap. Kita ingin melihat korelasinya dengan menggunakan heatmap. Jadi kita lihat bahwa semakin merah warnanya itu berkorelasi positif, dan semakin biru warnanya biru pekat, maka korelasinya itu negatif atau berbanding terbalik. Kalau korelasi positif itu berhubungan atau berbanding lurus. Selanjutnya, saya membandingkan dependensi dari CO2 underscore total, kemudian CO2 per kapita, dan CO2 per GDP dengan fitur lain, maka CO2 per kapita berkorelasi dengan jumlah variabel yang lebih banyak. Karena kita di sini memilih CO2 itu sebagai variabel dependen, maka kita melihat semua kolom atau semua variabel CO2 itu berdasarkan totalnya, berdasarkan per kapita, per GDP, dengan fitur lainnya. Dimana untuk CO2 per kapita itu berkorelasi dengan jumlah variabel yang lebih banyak dibandingin pada kolom CO2 yang lain gitu. Ini juga mewakili emisi CO2 secara independen dari ukuran populasi, membuatnya lebih representatif ketika menganalisis dan membandingkan emisi negara-negara dengan ukuran dan jumlah populasi yang berbeda. Kemudian di sini juga karena variabel yang dirujuk ke jumlah populasi tidak masuk, untuk mengambil variabel populasi atau menunjukkan jumlah populasi itu, ini juga dapat dilihat dari koefisien korelasi yang lemah. Dalam mempertimbangkan hal ini, fitur populasi N per GDP, energi total, CO2 per GDP, CO2 underscore total akan dihapus dari analisis gitu. Sehingga saat ini kita hanya punya fitur yang kita hapus. Kita punya fitur baru dari fitur yang sudah ada gitu, dengan menghapus beberapa fitur. Itu ada N per GDP tadi, energi total, CO2 per GDP, CO2 total. Di sini juga ada label dictionary. Di sini gunanya adalah untuk mempermudah kita untuk memberikan label nama saat visualisasi data gitu. Kemudian di sini juga kita akan melakukan input dari fitur yang sudah kita pilih dengan negara yang kita pilih ini random negara gitu, ada Mongolia, ada United Arab Emirates, ada Argentina gitu, dan lainnya gitu. Kita bisa lihat airport. Jadi dari kartu itu kita bisa melihat apakah ada outlier di datanya atau tidak gitu, dan jika ada bagaimana cara kita menghandle datanya, menghandle si outlier itu. Kalau dari data yang ada, kita bisa dapat melihat beberapa outlier gitu. Di sini misalkan di serial yield itu ada misalkan ini sebagai outlier, bisa dikatakan sebagai outlier. Kemudian di apa nih, misalkan energi per kapita gitu, misalkan ini dapat dilihat sebagai outlier hubungannya dengan populasi growth gitu. Menghandle outlier di sini kita lihat dari pada masing-masing variabel terdapat outlier. Oleh karena itu kita akan menghandle detailnya dengan interquartile range. Jadi kita akan men-training gitu data kuartil sama kuartil ketiga. Habis itu kita hitung interquartile range-nya, itu dapat kita hitung dengan cara kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1, sehingga kita dapat peroleh nilai IQR-nya. Kemudian itu kita menghitung batas atas hingga batas atas dan batas bawah. Kemudian setelah kita melakukan penghapusan outlier dengan menggunakan interquartile range, itu kita memiliki ukuran data saat ini ada 836 baris dan 19 kolom. Kemudian kita juga lakukan beberapa visualisasi data seperti untuk melihat hubungan antara CO2 dengan GNI per kapita, CO2 dengan serial yield, CO2 dengan population in urban agglomeration, terus ada CO2 dengan urban population growth. Jadi kita lihat hubungannya seperti apa gitu. Apakah datanya itu sudah menyebar lebih baik, dan outlier itu sudah terhandle dengan baik gitu. Jadi kita dapat melihat dari hasil visualisasi. Dan kenapa kita melihat dari CO2 seperti ini, tujuan utama kita adalah kita akan memprediksi CO2, memprediksi emisi gas CO2 gitu. Maka
kesimpulan berdasarkan hasil visualisasi di atas saat membandingkan dependensi dari CO2 underscore total, CO2 per kapita, CO2 per GDP dengan fitur lain, maka CO2 ini secara independen itu mewakili populasi mempunyai lebih representatif ketika menganalisis dan membandingkan emisi dari negara-negara dengan ukuran jumlah populasi yang berbeda. Kemudian juga hasil visualisasi yang digunakan menggunakan Tercode mempermudah kita untuk membuat outlier serta dapat mempermudah kita juga untuk menangani si outlier tadi. Selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan setelah kita melakukan 2 tahap di awal, melakukan data cleaning serta melakukan data visualisasi gitu. Selanjutnya kita melakukan proses modeling untuk memprediksi si CO2 tadi gitu. Nah, gini ada random forest. Definisi random forest itu sendiri merupakan model klasifikasinya yang terdiri dari kumpulan klasifikasian pohon terstruktur, yaitu ada. Nah, di sini ada formula himpunan H, X, theta K, di mana K sama di mana K itu dari 1 hingga N, dan di sini theta K itu merupakan vektor acak yang terdistribusi dari setiap pohon yang memberikan pengaruh untuk kelas yang diinput, yaitu X. Random forest akan menghasilkan ensemble pohon keputusan untuk mencapai keragaman di antara pohon keputusan dasar. Bremen memilih pendekatan pengacakan yang bekerja dengan baik dengan Beijing atau metode seperuang acak. Kemudian karena beberapa algoritma yang melibatkan tingkat keacakan tertentu, maka perlu memastikan reproduktivitas hasil pada setiap perintah yang dijalankan. Ini dilakukan untuk mengatur parameter random state. Untuk tindakan ini, random state itu kita set sama dengan 0. Kemudian, balik lagi, kita mengetahui ukuran datanya itu, yang udah kita bersihkan dari outlier juga, dan kita lihat kolomnya. Kemudian kita lakukan statistika deskriptif dengan perintah describe, kemudian memilih variabel independen dari variabel dan variabel dependent. Variabel dependent itu variabel yang dipengaruhi itu ada C02 dan variabel yang pengaruh itu kita pilih ada serial yield, ada FDI per GDP, ada GNI per kapita, dan energi per kapita, ada populasi agglomeration, ada protected area, ada GDP, ada population growth, ada urban population growth. Nah, dengan demikian, independent variable didefinisikan sebagai fitur dan dependent variable didefinisikan sebagai label, yang selanjutnya ditransformasikan ke array atau list untuk memudahkan ke dalam model random forest. Ini fiturnya, kita buat fiturnya berdasarkan variable independent, dan labelnya itu berdasarkan variable dependent. Kemudian, habis itu kita model yang akan dibuat itu kita validasi pada data yang sebelumnya tidak terlihat. Untuk mewujudkan tujuan ini, dataset akan dibagi menjadi data latih serta data uji dengan rasio masing-masing 4:6. Selain itu, untuk mencapai generalisasi prediksi yang lebih baik, maka akan dilakukan cross-validation pada data latih untuk pemilihan fitur, pembuatan hyperparameter, dan evaluasi model dengan fitur terbaik. Evaluasi model akan dilakukan dengan menggunakan root RMSE, root mean square error. Di sini kita akan men-split datanya, itu test splitnya itu menggunakan array fit, terus array label, kemudian test size-nya kita set 0,6, karena kita bandingkan 4:0,6 atau 6, test size-nya sekitar 60%. Kemudian random state sama dengan random state underscore norm, yaitu random state yang udah kita set di awal, itu bernilai 0. Kemudian kita melakukan pemilihan rasio fitur yang tinggi terhadap titik data yang memiliki kelemahan. Yang pertama itu tidak semua fitur memiliki pengaruh penting untuk memprediksi variabel dependent, yaitu emisi channel 2. Kemudian beberapa fitur berkorelasi satu sama lain dan karena itu sebagian menduplikasi pengaruhnya terhadap variabel dependent yang menjadi multi-collinearitas variabel. Memiliki fitur yang berkorelasi tambahan tidak memberikan perolehan informasi tambahan saat mempelajari data latih. Dan untuk beberapa algoritma machine learning tidak diperbolehkan. Gitu. Terus cost peringkat fitur, equivalent feature selection, RFICF, yang digunakan di sini menggabungkan eliminasi fitur rekursif dan pilihan yang divalidasi hilang.
setelah dicocokkan dengan data pelatihan, ia memberikan model dengan fitur yang berbeda dengan skor R-square dan memberikan peringkat ini. Akibatnya hanya fitur yang paling relevan yang disimpan untuk analisis lebih lanjut, baik untuk data set pelatihan maupun pengujian. Di sini kita lakukan cross-validation. Ini kita lakukan cross-validation untuk memilih fitur berdasarkan peringkatnya gitu. Jadi kita akan memilih important fitur. Jadi nggak semua fitur kita gunakan. Di sini fitur yang digunakan itu berdasarkan peringkat. Satu adalah CAPE, energi per kapita, dan population growth. Akibatnya hanya ini yang akan disimpan untuk analisis lebih lanjut untuk dataset pelatihan dan pengujian. Variable fitur train, reduce, dan fitur test reduce. Kemudian pada random forest adalah algoritma yang dengan beberapa hyperparameter yang memiliki rentang nilai. Untuk menemukan hyperparameter yang cocok untuk dataset perlu dilakukan penyetaraan hyperparameter. Parameter yang akan di-solve adalah n estimator atau jumlah pohon keputusan di random forest, ada max fitur, yaitu jumlah fitur yang perlu dipertimbangkan di setiap pemisahan, ada max depth, jumlah maksimum level pada sebuah pohon, kemudian ada minimum sample split, yaitu jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk membagi sebuah node, kemudian ada minimum sample width, yaitu jumlah minimum sampel yang diperlukan di setiap daun. Penyetauan yang dilakukan dengan menerapkan evaluasi model yang divalidasi untuk berbagai kombinasi rentang yang ditentukan sebelumnya untuk parameter. Outputnya adalah model dengan hyperparameter yang menunjukkan nilai R-square terbaik dibandingkan dengan kombinasi parameter lainnya. Nah, kita define value range for hyperparameter, startnya itu 200 dan stop di 2000. Tuh. Kemudian, kita lakukan kita define cross-validation untuk hyperparameter selanjutnya. Setelah itu, kita define random forest regression model objeknya, dan kita perform randomized search on the grid. Setelah dipasang pada data pelatihan, model ini akan mengembalikan model random forest dalam parameter penaksir terbaik dengan kombinasi parameter yang mungkin skor R-square-nya itu terbaik untuk data saat ini di antara semua kombinasi parameter yang akan diuji. Perlu dicatat bahwa model dengan R-square terbaik dan dengan demikian kombinasi hyper terbaik telah ditemukan. Model tersebut dipasang kembali ke data pelatihan. Setelah kita punya base estimator, kita punya base maksimum fitur, terus kita juga punya minimum sample split, ada minimum sample width-nya, terus kita pick the model with the best hyperparameter combination for further analysis. Kemudian kita define lagi cross validation-nya, kita define jadi 10 split, kemudian kita evaluation modelnya menggunakan cross validation gitu. Di sini kita dapat rata-rata R-square-nya itu sebesar 0,962 dan standard deviation-nya itu 0,13. Di mana root mean square error itu sendiri merupakan metode alternatif untuk mengevaluasi teknik ramalan yang digunakan untuk mengukur tingkat akurasi hasil perkiraan suatu model. Nilai yang dihasilkan RMSI merupakan nilai rata-rata kuadrat dari jumlah kesalahan pada model prediksi. Gitu. Di sini kita lakukan plottingan, yang mana yang dot itu merupakan actual datanya atau true data gitu. Terus yang garis lurus ini merupakan prediction-nya. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada beberapa kalimat yang belum dimengerti, bisa ditanyakan ke saya gitu untuk kita juga saling belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.